Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selalu kita panjatkan rasa syukur karena kita masih diberi kesehatan. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, kita selalu menggunakan masker, sering rajin cuci tangan dan jaga jarak menuju normal yang lebih baik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing, agar kita selalu diberi kelancaran dalam memahami materi pelajaran yang Bapak berikan. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum dimulai pelajaran ini, silakan anak-anakku sekalian mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di Google Classroom. Selanjutnya anak-anakku, materi pelajaran sekarang adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dua hal yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perlindungan hukum. Peserta didik mampu mengevaluasi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, anak-anakku, amatilah gambar berikut. Nanti kalian jelaskan dua hal yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia secara tepat. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Bapak Amdi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pendapat yang kedua, Bapak Simanjuntak menyatakan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini adalah gambar salah satu kegiatan di sebuah pengadilan dalam proses persidangan. Ya, ini contoh di mana seorang terdakwa duduk di persidangan di meja hijau. Ini salah satu contoh perlindungan hukum tentang perlindungan hukum terhadap seorang terdakwa, di mana di dalam selama proses persidangan seorang terdakwa tetap mendapat hak-haknya untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Kemudian materi selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya. Hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, penegak hukumnya. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang ketiga, masyarakatnya, di mana mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana yang mendukung penegakan hukum, yaitu ketersediaan sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang kelima, tentang kebudayaannya, yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nah, anak-anakku, bisa kalian lihat ini adalah contoh-contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Ada 8 gambar, cermati, kalian lihat, pelajari ya. Di sini ada aksi anarkisme, korupsi, perjudian, pencurian, teroris, perampasan, perampokan, dan narkoba. Nah, setelah mempelajari materi ini, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Kemudian, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini Bapak ambil sumber belajar dari buku paket ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, Pendidikan Pancasila dan Kebudayaan. Kemudian dari Bapak Simanjuntak, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Francis. Kemudian dari Bapak Suryono Sukanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Terima kasih kalian sudah ikut belajar materi yang sekarang ini yang Bapak berikan. Tugas kalian adalah mengevaluasi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nanti tugas kalian ini dikerjakan, kemudian dikirim melalui Google Classroom paling lambat 3 hari setelah materi ini diberikan. Baik anak-anakku, setelah mempelajari materi ini, apa yang kita bisa refleksikan ya, bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dan hukum harus menjadi panglima di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, refleksi dari kalian nanti dituangkan juga dan dikirim melalui Google Classroom, sama dengan tugas yang tadi dengan evaluasi. Setelah kalian mengamati materi pelajaran ini ya, dengan melihat contoh-contoh tentang tadi perlindungan dan penegakan hukum, semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi Bapak. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang peranan lembaga penegak hukum. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.